Shalom, selamat pagi, pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati. Sangat senang jumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, Jumat 10 September 2021, kita ada semua hanya karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita melangkah lebih jauh pada hari ini di dalam semua aktivitas kita, mari kita datang mencari wajah Tuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan, tuntunan Tuhan bagi hidup kita, supaya apa yang kita kerjakan sepanjang hari ini boleh berhasil dengan baik. Oleh sebab itu saya mengajak pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, mari kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 47 ayat 6 sampai dengan 9. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya, Tuhan itu. Dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas taktanya yang kudus. Mazmur pasal 47 ayat 6 sampai dengan 9. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, mari kita sama-sama memohon tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Saya mengajak, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, pagi hari ini kita belajar dari kitab Roma pasal 14 ayat 10 sampai dengan 13. Roma pasal 14 ayat 10 sampai dengan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Roma pasal 14 ayat 10 sampai dengan 13. Sebaliknya, dari menghakimi orang lain, justru kita harus menguji diri kita sendiri. Apabila di kaca bagian belakang bis kota tertempel stiker dengan kalimat,
Sesama biskota jangan saling mendahului. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, maka hal yang hampir sama berlaku pada semua pengikut Kristus. Di dalam hal ini, yaitu kita tidak boleh saling menghakimi. Tidak boleh saling menghakimi. Artinya, kita jangan mencari-cari kesalahan atau kekurangan orang lain dan merasa diri kita lebih baik dari mereka. Alih-alih dari bersikap congkak dengan menghakimi orang lain, justru kita wajib merendahkan hati dengan menguji diri sendiri. Untuk itu kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah perilaku diriku telah menjadi berkat atau justru merugikan orang lain? Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, melalui Rasul Paulus, Allah mengemukakan sikap yang sepatutnya tersebut di dalam Roma pasal 14. Di situ Paulus menulis agar pengikut Kristus tidak saling menghakimi. Ingat, pengikut Kristus tidak saling menghakimi. Alasannya yaitu, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Artinya, setiap orang harus menyadari bahwa ia harus memberi pertanggungan jawaban tentang dirinya sendiri kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ia wajib menguji dirinya sendiri dan memastikan seperti kata Rasul Paulus, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Berarti sebaliknya, dari hidup di dalam kesombongan dengan menghakimi orang lain, kita wajib hidup dalam kerendahan hati. Untuk itu kita perlu menguji hati kita sendiri. Antara lain dengan maksud untuk memastikan bahwa kita telah menjadi berkat bagi sesama kita. Kekasih-kekasih Kristus, kita bersyukur sebab pagi hari ini kembali kita diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan untuk tidak menjadi hakim bagi orang lain. Tetapi biarlah setiap diri kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Sehingga kita tidak menjadi sandungan bagi orang lain ataupun kita menjadikan orang lain menjadi lemah karena ulah kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, tidak salah kalau kita melihat saudara kita melakukan kesalahan dan patut kita ingatkan, patut kita beritahu kepadanya. Tetapi bukan berarti kita terus-menerus mencari-cari kesalahannya, kelemahannya. Justru pada saat dia berbuat salah dan kita terus menekan dia, kita yang semakin membuat dia terbenam di dalam kesalahan. Justru kita membuat dia tidak bisa membangkit kembali karena kita menekan dia. Tetapi harusnya kita bisa menolong dia. Sebagai anak-anak Tuhan, sesama hamba Tuhan, tugas kita untuk menolong, mengangkat dia kembali, memberikan dia semangat, memberikan dia kekuatan, bukan terus-menerus mencari kesalahannya. Sebab kalau kita terus seperti itu, sesungguhnya ada kesalahan besar yang ada pada diri kita. Nah, oleh sebab itu, kekasih Kristus, tentu saudara ingat dengan sebuah ayat firman Tuhan. Ya, selumbar di mata saudara dapat kita lihat, tetapi balok di mata sendiri tidak kita lihat. Nah, hal ini kita harus perhatikan baik-baik, sehingga kita tidak menjadi sandungan bagi orang lain. Tapi justru Tuhan ingin
kita harus bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah pagi hari ini sungguh kita belajar dari apa yang telah Paulus katakan di dalam Roma pasal 14, agar kita tidak saling menghakimi. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau memanggil diri kami untuk hidup bukan di dalam kecongkakan, yaitu dengan menghakimi sesama kami, namun untuk hidup di dalam kerendahan hati, yaitu dengan senantiasa menguji diri kami sendiri. Engkau tidak menghendaki diri kami menjadi sandungan yang menyebabkan orang lain terjatuh, namun agar diri kami menjadi berkat bagi sesama kami, supaya dengan demikian hidup kami memuliakan nama-Mu dan kami dapat menjadi saluran kasih-Mu bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Oleh karena itu, ampunilah diri kami atas kesombongan kami, sehingga kami suka mencari-cari kesalahan orang lain dan menganggap diri kami sebagai yang paling benar. Ubahlah hati kami agar menjadi seperti hati-Mu. Pagi hari ini kami datang menghadap takhta anugerah-Mu dengan memohon rahmat bagi hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Penuhilah hidup kami senantiasa dengan Roh-Mu dan pimpinlah diri kami agar senantiasa berjalan menurut kehendak-Mu. Sertailah diri kami sepanjang waktu yang kami lalui pada hari ini, dan berkatilah semua yang kami kerjakan dengan keberhasilan. Penuhilah diri kami dengan hikmat-Mu, agar kami mampu membuat keputusan-keputusan yang benar dan yang berkenan kepadamu. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon kasih-Mu menyertai dan membimbing kami setiap saat. Yesus Kristus, Anak Domba Allah, kasihani kami. Pagi hari ini hamba tetap berdoa menyerahkan seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun atas mereka. Yesus Kristus, biarlah Engkau mendidik kami, mengajar kami untuk tunduk dan taat kepada firman-Mu, dan yang kami bagikan dari hidup kami masing-masing adalah kebenaran-Mu. Ajar kami untuk tidak melihat kesalahan-kesalahan orang lain, tetapi kami mau belajar untuk mengintrospeksi diri kami masing-masing. Sehingga dengan demikian kami tahu persis apakah kami sudah menjadi pelaku firman Tuhan atau belum. Oleh sebab itu Bapa, dalam nama Yesus tolonglah kami. Ampuni dosa dan salah kami, supaya kami tidak hidup di dalam dosa lagi. Supaya kami tidak hidup di dalam aturan-aturan manusia, kebiasaan-kebiasaan yang salah. Tetapi kami mau keluar dari hal-hal tersebut, dan kami mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu, ya Allah. Berkatilah umat Tuhan di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Ya Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu tercurah atas hamba-hamba-Mu di daerah ini, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak yang mengikuti pendidikan. Ya Tuhan, berkati mereka. Jikalau hari-hari ini mulai dengan pendidikan secara tatap muka, onsite, ya Tuhan berkati mereka. Mohon perlindungan-Mu bagi mereka, ya Allah. Jauhkan mereka dari segala hal-hal yang tidak berkenan, dan biarlah hikmat Tuhan menyertai mereka. Ajar mereka dengan kedisiplinan, ketaatan, kesetiaan, dan kerendahan hati untuk mau taat kepada semua aturan,
baik yang disampaikan oleh guru mereka maupun dari orang tua mereka, sehingga mereka berhasil dan mereka memiliki masa depan yang cerah, yang jelas untuk hidup mereka, ya Allah. Terima kasih dan terima kasih. Berkati semua tugas pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan sepanjang hari ini, Bapa, dalam nama Yesus, agar apa yang dikerjakan oleh umat Tuhan di wilayah ini boleh berhasil dengan baik. Bahkan Tuhan, kami mohon buka jalan bagi segala kebutuhan-kebutuhan kami. Bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, ya Tuhan, sediakan yang terbaik atas hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, berkati semua kehidupan pribadi, rumah tangga, lepas rumah tangga, agar hidup mereka boleh bahagia, hidup mereka boleh taat kepada firman-Mu, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kasih-Mu melimpah atas hidup umat Tuhan di Jalan Selayu Sanggeng dan sekitarnya, dan pakai hidup mereka menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Pagi ini hamba kembali berdoa untuk saudara-saudara hamba yang memohon belas kasihan Tuhan di dalam proses kesembuhan, pemulihan untuk tubuh jasmani mereka. Hamba tetap berdoa untuk Bapak Jimmy Syahaya yang berada di Jakarta. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu, Tuhan terus menuntun, Tuhan terus membimbing, Tuhan terus bersama-sama dengan dia. Berikan apa yang ia inginkan boleh tercapai. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu menjamah seluruh tubuhnya dengan kekuatan-Mu. Biarlah kuasa darah anak domba Allah mengalir dalam seluruh tubuhnya, memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan total bagi seluruh tubuhnya, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah bilur-bilur Yesus menyembuhkannya. Tuhan berkati dia pribadi, berkati rumah tangganya. Tuhan berikan kekuatan spesial kepadanya, supaya dia tetap percaya bahwa Tuhan ada di pihaknya. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Abraham Tanamal yang berada di Jakarta juga. Tuhan, biarlah kasih-Mu terus berlimpah-limpah di dalam kehidupannya. Biarlah hati-Mu, pikiran-Mu tetap melekat dalam hidupnya, sehingga dia boleh menjadi saluran berkat, menjadi berkat bagi istri kekasihnya, bagi anak-anak cucunya. Kami percaya Tuhan bahwa kesembuhan terus Engkau kerjakan di dalam kehidupannya. Biarlah hamba-Mu boleh kembali seperti sedia kala dengan kekuatan daripada-Mu, ya Allah, boleh beraktivitas lagi. Tuhan, pemulihan, kesembuhan terus terjadi atas hidupnya oleh kuasa darah anak domba Allah dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus. Bapak Abraham sembuh total di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dan hamba juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang hadir bersama dengan hamba pagi hari ini, kepada Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu ini. Pakai hidup hamba-Mu semakin dahsyat, semakin luar biasa untuk menyatakan kasih-Mu, ya Allah. Pakai hidupnya menjadi berkat bagi anak cucunya. Pakai hidupnya untuk selalu mempermuliakan Engkau, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuntun hamba-Mu untuk tetap menjadi pelaku firman-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, pemeliharaan-Mu nyata atas hidupnya. Kami juga berdoa untuk Ibu kekasih, Ibu Diana De Fretes yang berada di Sorong juga. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan bawa dia terus taat setia kepada Engkau, ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih-Mu menolong, kasih-Mu memimpin,
kasih-Mu membimbing agar dia selalu melakukan apa yang Engkau mau, ya Allah. Tuhan, berkati hidupnya menjadi berkat bagi suami kekasih Rocky Alan Paulus, bagi anak-anaknya Yemima dan Reinhard. Tuhan memberkati pelayanannya, diberkati, dan semua kegiatan-kegiatan yang dikerjakan oleh mereka Tuhan buat berhasil. Dan biar perlindungan-Mu nyata atas hidup mereka siang dan malam, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Orpah Kodei. Tuhan memberkati hamba-Mu Ibu Orpah, pribadinya, hidup keluarganya, hidup, pekerjaan, dan pelayanannya diberkati. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan memimpin hamba-Mu ini untuk tetap taat dan setia melakukan kehendak-Mu, membagikan kebenaran firman Tuhan yang ia peroleh kepada banyak orang, teristimewa buat anak-anaknya, buat orang-orang yang dikasihinya. Diberkatilah Bapa dalam nama Yesus, perlindungan-Mu nyata atas mereka, dan semua pelayanan-pelayanan yang mereka kerjakan itu boleh berhasil dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Donald Lodik Peter. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu untuk selalu taat kepada apa yang Engkau mau. Biarlah ia sungguh melakukan kehendak-Mu di dalam nama Yesus, menjadi contoh, menjadi teladan, dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang mempermuliakan Engkau dahsyat, ya Allah. Di dalam nama Yesus, terima kasih buat kesembuhan yang Tuhan terus nyatakan kepada pribadinya di dalam nama Yesus. Pakai hidupnya menjadi berkat kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada orang-orang yang dikasihinya, bahkan kepada lingkungannya. Hidupnya terus menjadi berkat, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati pekerjaan-pekerjaannya dan spesial bagi pelayanan-pelayanannya. Biarlah Tuhan pelayanan bukan sekedar pelayanan, tetapi dia menghormati, dia menghargai Engkau, ya Allah. Sebab Engkau yang memberikan kepercayaan kepadanya untuk melakukan semua hal itu. Sebab itu, ya Allah, terus bawa hamba-Mu semakin memahami panggilan-Mu untuk taat dan setia kepada Engkau di dalam pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk hidup hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu. Pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat bagi suaminya Bapak Heri Tarudatuk dan anak-anaknya Salom, Gatwin, dan juga bayi yang ada dalam kandungannya. Ya Allah, nyatakan kasih-Mu kepada hidup pribadi dan hidup rumah tangga. Biarlah Tuhan, mereka senantiasa boleh menjadi berkat dengan menopang orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu, ya Allah. Biarlah hidup mereka boleh menyatakan kasih-Mu kepada banyak orang, ya Allah. Biarlah mereka taat dan setia kepada firman-Mu, supaya mereka tidak menjadi sandungan, tetapi mereka menjadi berkat untuk menolong orang-orang yang membutuhkan Engkau, ya Allah. Dari hidup hamba-Mu ini, dia boleh terus menjadi berkat, menjadi saksi. Ya Tuhan, berkati pribadinya, berkati hidup rumah tangganya, berkati pekerjaan dan pelayanannya. Biarlah kemuliaan Tuhan selalu nampak dari hidupnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa untuk hamba-Mu Faumes, dimanapun berada. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu. Pakai hidup hamba-Mu untuk kemuliaan-Mu. Tuhan memberkati pribadinya. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu. Apapun yang ia hadapi hari ini, persoalan-persoalan yang dihadapinya, mungkin kesakitan ataupun apa yang dihadapi pada saat, Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, dan jikalau ia sakit, maka hamba katakan dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Darah anak domba Allah menyembuhkan hamba-Mu Faumes
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan oleh kuasa bilur-bilur Yesus, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Pekerjaan-pekerjaannya diberkati, bahkan spesial pelayanannya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk hambamu Ibu Seli Dona Sihaya. Tuhan memberkati hambamu, pakai hidup hambamu untuk terus menyatakan isi hatimu bagi banyak orang. Biarlah kemuliaanmu selalu nampak dari hidup hambamu, memimpin hambamu untuk taat setia, melakukan kebenaran demi kebenaran. Biarlah apa yang telah ia peroleh tidak berhenti pada dirinya, tetapi akan diteruskan kepada banyak orang. Dan Tuhan pakai hidupnya menjadi berkat bagi suaminya, Bapak Yosef Auri, anak kekasih Seva Auri, dan semua pekerjaan pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya kebenaran firman Tuhan yang diterima pagi hari ini mengajar pribadinya untuk tidak menjadi sandungan, tetapi justru harus menjadi berkat, menjadi penolong bagi banyak orang karena kasih-Mu yang ia terima. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati pekerjaan-pekerjaan mereka, berkati semua yang dilakukan dengan kedua belah tangan mereka berhasil, dan juga spesial pelayanan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak untuk semua kasih-Mu. Hamba juga berdoa untuk Bapak Simi Wamso. Tuhan memberkati hamba-Mu, pakai hidup hamba-Mu semakin luar biasa untuk menyatakan kebenaran demi kebenaran, untuk menyatakan isi hati-Mu ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, Engkau terus yang menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan pribadi. Kebenaran demi kebenaran terus terbentuk dalam kehidupannya, sehingga berkat-berkat yang ia peroleh dalam kehidupannya terus menjadi berkat bagi banyak orang, banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu untuk senantiasa memuji dan mempermuliakan Engkau, ya Bapa. Terima kasih. Hamba juga berdoa untuk orang tua kekasih hamba, Bapak Lukas T. yang berada di Sorong. Tuhan memberkati hidup pribadi hamba-Mu. Berikan kekuatan, berikan kesehatan untuk selalu taat setia kepada firman-Mu, ya Allah. Pakai hidup hamba-Mu ini menjadi berkat dan saluran berkat bagi anak cucu cicitnya dan bagi banyak orang. Tuhan, hamba mohon kasih-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kesehatan daripada-Mu senantiasa melimpah dalam kehidupan hamba-Mu Bapak Lukas T. di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, berkat-Mu melimpah atas seluruh hidupnya, dan segala kebutuhannya Tuhan sediakan yang terbaik atas hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa memberkati hidup hamba-Mu, Ibu Rida Taruk Datu. Tuhan memberkati pribadinya. Pakai hidup hamba-Mu semakin hebat, semakin luar biasa, semakin dahsyat untuk menyatakan isi hati-Mu. Dimanapun ia berada, Tuhan, kemuliaan-Mu nampak dari hidupnya, dan biarlah hidupnya senantiasa mempermuliakan Engkau. Berkati pribadinya, menjadi berkat bagi anak-anak kekasihnya, Angela, Anissa, Heaven, Glory, bahkan cucu kekasih Elgire. Tuhan memberkati mereka dalam semua aktivitas mereka masing-masing, pekerjaan-pekerjaan, studi mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat bagi orang tuanya Oma, menjadi berkat bagi orang-orang yang dikasihinya, makin banyak orang yang boleh dibawa untuk mengenal pribadi-Mu, Yesus Kristus. Terima kasih, berkati pekerjaannya dan semua pelayanannya diberkati. Dengan kesehatan yang terbaik, Tuhan nyatakan kasih-Mu kepada hidup mereka semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Hamba mengucap syukur
buat apa yang Tuhan nyatakan. Spesial pagi hari ini hamba juga berdoa untuk Bapak Yakub Pulung, Ibu Selis Yahaya, Ibu Septerlina Baransano, dan Nona Lucy Pulung. Tuhan memberkati keempat hamba-Mu ini di dalam apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Ya Tuhan, biarlah hati-Mu terus tercurah atas mereka, kasih-Mu melimpah-limpah atas mereka, sehingga mereka terus melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka dalam pelayanan. Mereka tetap taat, mereka tetap setia untuk melakukan panggilan-Mu dari yang dipercayakan kepada mereka lewat doa-doa mereka setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah apa yang dilakukan dalam pelayanan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk anak-anak kekasih Lydia Nainggolan, Melanie Nainggolan, Deborah Nainggolan, Niken Manalu. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing mereka, bawa mereka untuk hidup taat dalam kebenaran firman-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang, dimanapun mereka berada dalam aktivitas mereka masing-masing. Hidup mereka menjadi berkat, menjadi teladan. Banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kerajaan surga. Biarlah kemuliaan terus nampak dari hidup mereka, pemeliharaan-Mu nyata atas hidup mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu, dan hamba percaya Tuhan memberkati bangsa negara kami, tanah Papua spesial, dan kota Manokwari kami. Tuhan tuntun kami untuk lebih memahami apa yang Kau mau, sehingga hidup kami sungguh menjadi berkat, bukan menjadi sandungan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk Yayasan Eden House. Tuhan berkati hidup hamba-hamba-Mu yang ada di dalam Yayasan Eden. Spesial bagi Bapak Yan Samori. Tuhan memberkati pribadinya, istri kekasihnya, anak-anaknya, dan semua keluarga yang terlibat di dalam Yayasan Eden ini. Biarlah Tuhan mereka menyatakan kasih-Mu yang tidak terbatas dengan apa yang Kau percayakan kepada mereka, menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai hidup hamba-hamba-Mu ini untuk boleh menjadi saluran berkat bagi mereka-mereka yang membutuhkannya. Bukan sekedar fisik, tetapi Tuhan secara roh mereka menjadi berkat untuk membangkit semangat orang-orang yang mereka layani hari-hari ini. Biarlah setiap orang yang dilayani boleh kembali kepada kebenaran-Mu, untuk boleh memiliki dan menikmati kasih-Mu melimpah di dalam hidup mereka setiap saat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Susi I, dimanapun berada hari ini. Tuhan berkati pribadinya, memberkati hidup rumah tangganya, suaminya, dan anak-anaknya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan dan spesial pelayanan diberkati. Pakai hidup hamba-Mu Ibu Susi I untuk menjadi berkat, menjadi saluran berkat dalam kebenaran bagi banyak orang. Biarlah kemuliaan Tuhan selalu nampak dari hidup pribadinya dan juga hidup rumah tangganya. Ya Bapa, lindungi mereka siang dan malam. Teristimewa bagi anak-anaknya ataupun cucunya diberkati. Pada saat mereka mengikuti bangku pendidikan, Tuhan buat berhasil dengan hikmat kepintaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan jumpa kembali pada besok pagi dalam waktu yang sama pukul 6 pagi. Terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi, ingat, hidup kita jangan menjadi sandungan, tetapi hidup kita harus menjadi berkat
berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu firman Tuhan tidak mengajar kita untuk mencari-cari kesalahan orang, untuk menghakimi orang. Tetapi justru hidup kita harus berani menyatakan kebenaran. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kalau kita melihat orang berbuat salah, kita wajib untuk menyatakan, memberitahukan, tetapi tidak mencari-cari kesalahan. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap disiplin protokol, dan selalu mengandalkan Kristus dalam kehidupan kita. Hari ini, sepanjang hari ini, Tuhan membuat kita berhasil. Tuhan berkati semuanya. Shalom, salam MDC.